Perkenalkan, nama saya Jeremy Radwan Gultom, NIM 2005-111-381 dari kelas PKA 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan running with the ball. Latihan running with the ball disebut dengan menggiring bola pada lintasan lurus. Running with the ball adalah suatu metode latihan di mana pemain menggiring bola sambil berlari dengan cepat sekali menyentuh bola tersebut dan menyentuhnya kembali dengan pergelangan kaki bagian luar, dan dilakukan secara berulang-ulang seperti gerakan semula dengan garis lintasan lurus pada tempat yang tuju atau bola court, dan bola digiring lagi kembali ke tempat semula dan diberikan kepada pemain berikutnya. Model latihan zigzag running with the ball adalah salah satu bentuk latihan dribbling untuk meningkatkan keterampilan dan kelincahan tubuh yang menitik beratkan pada kecepatan seseorang untuk mengubah arah pada saat berlari. Latihan zigzag running with the ball memberikan kontribusi dalam kelincahan tubuh pada saat melakukan gerakan, di mana gerakan yang berbelok-belok mempunyai peranan yang penting dalam kelincahan dan keterampilan menggiring bola. Yang kedua, offside. Offside adalah bahasa Indonesia luar posisi atau adalah salah satu bentuk sepak bola yang terkodifikasi oleh hukum ke-11 Law of the Game. Undang-undang FIFA menyatakan bahwa seorang pemain di luar area permainan atau offside apabila tersentuh bola atau menerima umpan bola dari rekan satu tim dengan keadaan pemain tersebut berada mendahului pemain paling belakang dari tim lawan, dan apabila pemain tersebut berada lebih dekat dengan garis gawang lawan setelah kiper. Pada dasarnya, pemain sepak bola tidak boleh berada secara pasif dalam area lapangan lawan untuk menyerang, meski diizinkan bermain secara pasif di area lapangan sesama untuk bertahan. Yang ketiga, goal kick. Goal kick adalah tendangan gawang berasal dari Inggris. Adalah metode tendangan yang dilakukan dari area dalam penalti pada permainan resmi sepak bola yang disebabkan kontak bola terakhir pada pemain lawan sebelum melewati garis gawang luar. Berbeda dengan sebuah gol yang melewati garis gawang dalam, apabila terjadi kontak terakhir bola pada pemain sendiri sebelum melewati garis gawang luar, maka tendangan sudut yang diberikan ketika tendangan ini dilakukan pemain lawan harus di luar area penalti. Sebuah gol dapat dilakukan secara langsung dari tendangan gawang, namun tidak berlaku untuk gol bunuh diri. Offside tidak berlaku pada apabila pemain mendapat umpan dari tendangan ini. Yang keempat, corner kick. Tendangan sudut atau tendangan penjuru adalah metode tendangan pada salah satu sisi pojok lapangan dalam laga sepak bola. Metode ini berasal dari aturan Sheffield tahun 1967 dan diterapkan resmi oleh Federasi FA. Di sebuah tendangan sudut diberikan kepada tim menyerang saat bola meninggalkan area permainan setelah terjadi kontak terakhir pada permainan lawan. Tendangan ini diambil dari sudut lapangan permainan terdekat di mana bola melewati garis gawang. Tendangan sudut dianggap menjadi peluang mencetak gol untuk tim penyerang, meskipun tidak sebaik tendangan penalti atau tendangan bebas langsung di dekat tepi area penalti. Seseorang asisten wasit akan mengisyaratkan bahwa tendangan sudut harus diberikan dengan terlebih dahulu mengangkat bendera, kemudian menggunakannya untuk menunjukkan di tempat sudut pada lapangan. Yang kelima, kick off. Kick off merupakan salah satu istilah cukup awam bagi para pencinta olahraga sepak bola. Istilah tersebut biasanya dipakai untuk memulai permainan baik pada babak pertama ataupun di babak kedua. Sama seperti olahraga lainnya, sepak bola juga punya beberapa peraturan dan istilah dalam permainan. Istilah-istilah tersebut sudah disepakati oleh FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia. Kick off pun jadi bagian penting dalam olahraga ini. Selain untuk memulai pertandingan, kick off juga digunakan tiap babak pada babak tambahan waktu extra time. Istilah tersebut juga dipakai untuk memulai kembali permainan oleh gol terjadi. Aturan kick off tertuang dari Law of the Game, peraturan sepak bola yang dilansir dari laman jurnalis. Tim yang berhak melakukan kick off pertama ditentukan lewat undian koin dilakukan oleh wasit dengan disaksikan kedua kapten tim yang bertanding. Kick off kemudian dilakukan setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan sepak bola sudah dimulai. Sementara di babak kedua, tim melakukan kick off adalah kebalikannya dari tim yang kick off di babak pertama. Keenam, sliding. Dalam permainan sepak bola ada sebuah teknik yang bernama sliding atau tackle. Sliding atau tackle
biasanya juga dikenal sebagai merebut bola, bertujuan untuk menahan lajunya permainan lawan yang sedang menggiring bola menuju gawang. Pemain bertahan dengan usaha menjulurkan kaki. Sliding dalam sepak bola merupakan salah satu teknik penting dalam permainan si kulit bundar. Pemain yang biasa melakukan sliding identik dengan para pemain bertahan atau back. Meski begitu, setiap pemain memiliki insting untuk melakukan sliding. Yang ketujuh, throw in. Sepak bola memiliki aturan berupa lemparan ke dalam ketika keluar dari lapangan ketika permainan berjalan. Aturan lemparan ke dalam berlaku apabila bola melewati garis terpanjang dari lapangan pada kedua sisi atau 90-120 meter. Bola keluar melewati garis samping lapangan sepak bola, maka permainan dilanjutkan dengan lemparan ke dalam. Bola yang keluar dari garis samping bila perlu diputuskan oleh hakim garis untuk menentukan sebuah tim untuk melakukan lemparan ke dalam. Ketetapan dan rangkaian cara lemparan dalam termuat dalam peraturan sepak bola Law of the Game Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB. Ke-8, free kick. Free kick dalam sepak bola adalah salah satu momen terbaik untuk bisa mencetak gol, namun mencetak gol dari free kick atau tendangan bebas tidaklah mudah untuk dilakukan. Free kick sendiri dapat terjadi bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain lawan. Selama pelanggaran dilakukan di luar kotak penalti, maka wasit akan memberikan tendangan bebas untuk yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Jadi bisa dikatakan free kick adalah suatu bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang terjadi. Wasit akan memberikan korban yang dilanggar itu menendang sebebas mungkin dari lokasi saat dirinya dilanggar. 9, pressing. Pressing atau usaha merebut bola dari lawan biasanya dilakukan dengan cara adu fisik dengan si pemegang bola atau sekedar membayang-bayanginya dengan harapan si pemegang bola melakukan kesalahan atau kehilangan kesempatan mengumpan maupun menembak karena ruang umpan atau ruang tembak telah ditutup. Yang ke-10, handball. Handball merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang ada dalam olahraga sepak bola. Pengertian handball adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain atau selain kiper yang menyentuh bola dengan tangan. Di dunia sepak bola, handball sering terjadi baik pertandingan tingkat amatir maupun profesional. Adapun handball juga bisa jadi petaka, bisa juga jadi peluang. Yang terakhir 11, injury time dan extra time. Istilah injury time sering dijumpai pada sebuah pertandingan sepak bola. Mengutip dari laman resmi Dewan Asosiasi Sepak Bola atau IFAB, lama pertandingan sepak bola adalah 90 menit yang dibagi menjadi 2 babak dengan masing-masing babak berdurasi 45 menit. Dalam sebuah pertandingan sepak bola terdapat banyak kejadian, salah satunya adalah pemain yang cedera. Ketika ada pemain yang cedera, pertandingan akan terhenti beberapa saat. Meski demikian, waktu akan terus berjalan sehingga memberikan waktu tambahan yang dikenal dengan istilah injury time. Detik-detik terakhir permainan sepak bola berakhir adalah injury time. Pengertian injury time adalah waktu tambahan yang dibutuhkan ketika pemain yang cedera hadir disebut dengan injury time. Adapun nama lain dari injury time adalah waktu tambahan atau waktu penghentian. Namun injury time diberikan bukan hanya karena ada pemain yang mengalami cedera. Dalam Law of the Game IFAB, ada beberapa kejadian yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan durasi atau lama injury time. Extra time. Perpanjangan waktu merupakan aturan permainan sepak bola yang merupakan penambahan waktu atau dalam pertandingan yang 90 menit, lama waktu dalam babak perpanjangan waktu merupakan 15 menit. Untuk setiap babak perpanjangan waktu dalam sepak bola merupakan sebanyak 2 babak. Banyak perpanjangan waktu acap kali di pertandingan sepak bola menjadikan kompetisi dengan sistem gugur gagal mendapatkan pemenang dalam waktu 90 menit. Apabila dalam babak perpanjangan waktu disiapkan masih tidak didapatkan pemenang, maka tanding sepak bola akan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Sistem perpanjangan waktu yang diumumkan merupakan golden goal atau silver goal. Dengan sistem golden goal atau gol emas, pertandingan langsung beres apabila sebuah tim mencetak gol saat perpanjangan waktu. Dalam perpanjangan waktu, sistem silver goal, apabila terjadi gol oleh salah satu tim dalam sebuah pertandingan, maka pertandingan akan tetap diteruskan dalam 2
babak perpanjangan waktu. Tim yang bisa mencetak gol dan bisa mempertahankan gol dalam 2 babak, maka tim yang bisa mencetak gol akan dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Kedua tim yang berhadap akan terus mencari gol dalam 2 babak perpanjangan waktu. Apabila tim yang berhadapan tidak bisa memproduksi gol untuk membawa kemenangan, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak adu penalti antara kedua tim untuk mendapatkan pemenang. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.